Wabillahi. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini. Karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini. Sampai pernah saya konsultasi tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi, saya disuruh beli gitu ya, buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu. Bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info dan alhamdulillah juga bersyukur pada Allah, tim Waris Center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu. Sudah pede untuk dan sudah merasa mudah ya untuk mempelajari, bedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yusron, dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini, bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah pada bertemunya. Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Syukur kepada Allah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini di Zoom meeting ini untuk ya kita akan belajar ilmu waris seri webinar, di mana ilmu waris ini ilmu yang penting, tapi banyak orang yang masih bingung dan banyak orang yang memang ketika dia butuh baru mencari-cari. Nah, bagaimana sekarang Bapak Ibu tidak perlu mencari-cari, tapi Bapak Ibu sudah bisa atau sudah mendapatkan hasil dari kalau memang nantinya ada kejadian yang meninggal, Bapak Ibu sudah bisa menghitungnya. Atau bahkan sudah punya simulasinya, di mana ini sangat penting ketika penyelesaian waris tidak hanya bicara bagi harta atau bagi aset, tapi juga berbagi semua hal-hal yang berkaitan dengan mayit yang meninggal. Ya, contoh utang. Nah, banyak yang kami temui ketika ada kasus, yaitu utang itu malah sering terabaikan atau terlambat. Jadi lebih dahulu bagi harta, berapa aset atau berapa banyak uang, berapa banyak bangunan, berapa banyak tanahnya. Nah, sementara utang kadang terlewat. Nah, di sini perlu kita harus selesaikan mana dulu sebenarnya. Nah, makanya di sini kita coba berikan webinar kepada umat muslim, Bapak Ibu yang hadir di sini, alhamdulillah tentunya sesuai dengan temanya, maka hadir di sini semoga mendapatkan manfaat, semoga mendapatkan apa dari pembelajaran kita malam hari ini. Tak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik,
di sini Bapak Ibu kita masih menunggu ya, sambil menunggu adanya datang hadiran Ustadz. Bapak Ibu boleh dulu sharing-sharing dari kota mana saja ini yang hadir. Boleh dicek Bapak Ibu dari kota mana saja, ini udah rame ya. Barangkali kalau dilihat dari ini biasanya ada yang di antara namanya menunjukkan kotanya. Nah, ini sepertinya belum ada yang terbaca ini ya. Oke, silakan. Dari mana saja? Ada yang dari Depok. Wah, Assalamualaikum Pak Henry dari Depok ya. Mantap. Dari Depok, dari mana lagi nih? Depok. Waalaikumsalam. Oke. Ada dari Surabaya ya, Bu Nurul Surabaya. Tenggarong. Nah, ini Tenggarong di mana sih? Saya sendiri juga nggak tahu. Tuh. Oke, ada lagi dari Kaltim, Masya Allah. Nah ini kalau di Kaltim berarti waktunya sudah 1 jam nambah ya. Sudah jam 9, Masya Allah, masih hadir. Wah, suaranya menggema, terima kasih. Ini mic-nya. Nah, ada juga yang dari Medan ya. Oke, dari Medan. Oke, eh, dari mana lagi nih? Selamat datang. Riau. Wah, mantap ini. Berarti kita hadir dari berbagai kota ya hadir di sini. Nah, alhamdulillah. Nah, Kaltim lagi ada dari Tenggarong Kaltim itu Tenggarong ya, Masya Allah dari Banyumas. Alhamdulillah banyak dari berbagai kota. Nah, Bapak Ibu kami dari Kapolri Center ya selalu menyelenggarakan berbagai acara. Nah, untuk hal-hal yang umum, dari ujung ya, ujung Sumatera ada Langsa, Masya Allah ini Langsa ini tempat yang bagus di Aceh ya. Nah, alhamdulillah kami mengadakan seminar, training, konsultasi, ya, dan lain-lainnya. Nah, Medan, Horas. Jadi Bapak Ibu, kami dari berbagai kota itu alhamdulillah sudah ada. Nah, untuk training, memang ini pembelajarannya itu fokus dan nggak bisa sebentar Bapak Ibu. Itu kalau di Zoom itu bisa 4 sampai 5 kali pertemuan. Nah, alhamdulillah kami sudah buat ada 4 langkah mudah. Nah itu pesertanya dari Aceh sampai Papua itu sudah ada, alhamdulillah. Nah itu misi kami waktu itu saya bertekad yang mengajak Ustaz, ilmunya ini bagaimana teknik yang dibangun dengan Kafal Waris Center itu berbeda dengan pembelajaran waris yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu harus menghafal atau pakai tabel. Nah di sini kita belajarnya tanpa ada tabel, tanpa harus menghafal-hafal. Tanpa menghafal, insya Allah bisa hafal. Nah, hafal tanpa menghafal ini yang kami berikan. Nah, dengan teknik apa? Teknik namanya mind mapping. Ya, sekali lagi teknik mind mapping. Nah, kebetulan saya seorang trainer, wah ini mantap sesuai dengan ilmu saya suka menggunakan kekuatan pikiran. Memain ini bagaimana mindset kita itu di setting, ya dipetakan pikiran sehingga kita bisa tahu ahli waris beserta porsinya tanpa harus dihafal. Nah, hafal tanpa menghafal kok bisa? Nah, ini tentunya butuh waktu. Itu kami mengadakan 4 sampai 5 kali pertemuan. Nah, insya Allah karena ini sudah mau mendekati Ramadan, kita tidak bisa 5 kali pertemuan lagi khawatirnya, maka insya Allah Bapak Ibu kita adakan nanti di bulan Ramadan khusus. Nah, nanti saya informasikan ada beberapa program kami. Namun kita di sini alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita. Untuk itu langsung saja kita akan bersiap-siap untuk memulai pembelajaran kita. Alhamdulillah yang sudah absen lagi bilang ya. Alhamdulillah sudah hadir dari berbagai kota di Indonesia. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita langsung memulai untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan lebih banyak keberkahan, mari kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sini sudah hadir Ustadz Yusran Ramli, di mana Ustadz Yusran Ramli ini adalah seorang trainer ilmu faraid atau ilmu waris, yang mana Ustadz Yusran Ramli telah memberikan training, seminar dan juga konsultasi kepada banyak orang ya, ratusan orang, ya bahkan saat ini bukan hanya dari orang-orang ya berbagai kalangan lah ya, baik itu yang kantoran, baik itu yang kerja, baik itu yang seorang guru, bahkan seorang ustadz, itu banyak yang sudah belajar bersama kami, dan memang banyak anak-anak yang sudah mungkin dari pesantren, dari UIN dan lainnya, itu menyatakan ketika belajar ternyata di Kapolri Center dengan teknik mind mapping ini sedikit
ya, berarti ada perbedaan gitu. Kok lebih mudah belajarnya dan menyenangkan. Nah, makanya kami punya tagline belajar waris mudah dan menyenangkan. Dan ini juga berkat dari peserta sebenarnya. Peserta yang menyatakan enjoy, mudah, menyenangkan ketika belajar. Nah, makanya kami coba, ternyata benar yang lain juga merasakan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah pada malam hari ini kita mengadakan webinar. Webinar ini lebih kepada itu bagaimana ketika ada yang meninggal, mana yang didahulukan? Apakah bayar bagi waris atau bayar utang? Dan juga hal-hal lainnya yang banyak sebenarnya muamalah lainnya yang perlu diselesaikan. Nah, ini nanti insya Allah Ustaz akan menyampaikan. Karena terkadang Bapak Ibu, kita kalau kita melewatkan satu hal poin penting aja tentang utang, ketika tidak dibayarkan maka kasihan si mayitnya yang meninggal. Nah, bagaimana itu? Mari kita dengar langsung dengan Ustaz nantinya. Nah, untuk ini alhamdulillah, oh ya, satu lagi saya mungkin ceritakan biar Bapak Ibu semakin gimana gitu ya. Alhamdulillah Ustaz Yusron Ramli, Ustaz kita ini sudah pernah menyelesaikan kasus waris yang mana itu eh, ahli waris itu bisa sampai 300 orang Bapak Ibu. Itu belum diselesaikan waktu itu, belum diproses. Ternyata itu adalah salah satu kesultanan yang ada di Nusantara. Nah, Bapak Ibu tahu ya, namanya sultan, harta warisnya itu banyak dan ternyata ada yang belum dibagikan dan itu sudah berapa keturunan dan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan apa teknik mind mapping ini. Nah, itu sudah ditemui juga alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, untuk itu kita mari sama-sama dengarkan langsung dengan ustaz kita yang luar biasa, Ustaz Isran Karabi. Di sini kita langsung sapa. Assalamualaikum Ustaz Isron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu terdengar dengan jelas suara Ustaz? Suaranya jelas ya? Nah, kalau saya mendengar dengan jelas, malah suara saya. Oke, baik Bapak Ibu langsung saja untuk materi malam ini kita serahkan kepada Ustaz Isron Ramli untuk memberikan. Apa dulu Ustaz? Oke, baik. Eh, Terima kasih Pak Mas. Saya slide share dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beserta webinar pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, kesempatan dan banyak sekali nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah rahmat dari Allah, kenikmatan dari Allah yang sudah selayaknya kita sebagai hamba Allah yang dhaif untuk mensyukurinya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak bersalawat, kita berupaya untuk mempelajari sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita, di mana dari petunjuk hidup yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapati bahwa petunjuk hidup tersebut sangat sempurna, yang bahkan mengatur sedetail-detail daripada kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan sikap untuk terus-menerus belajar ya, karena tentu saja ilmu kita harus terus-menerus ditambah, di-upgrade dan mengetahui seluruh aspek daripada ajaran Islam ya. Karena kita meyakini bahwa hanya dengan Islam saja kita akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Malam hari ini kita akan membahas ya topik tentang bagi waris atau bayar utang dulu ya. Nah, topik ini diangkat karena memang di masyarakat kita mendapati bahwa masih banyak masyarakat yang kemudian belum memahami tentang hal ini ya. Bahkan secara pribadi kami sendiri di Kafah Waris Center yang sering membantu masyarakat dalam menyelesaikan pembagian harta waris baik yang sudah meninggal atau mungkin yang belum meninggal ya.
Kalau yang sudah meninggal mungkin kita sudah paham ya bagaimana bagi harta dari orang yang sudah meninggal. Lalu bagaimana kalau belum meninggal? Kalau belum meninggal itu kita lakukan semacam coaching ya, semacam menjadi mentor bagi mereka khususnya yang usia 50 tahun ke atas untuk kemudian membuat perencanaan ya, perencanaan bagaimana ketika mereka nanti sebelum wafat itu sudah membuat perencanaan tentang pewarisan hartanya. Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir ya bagaimana membuat perencanaan tersebut. Nah ini kita angkat kenapa? Karena secara pribadi kami juga sudah mengalami bahwa ada di antara orang-orang yang konsultasi tentang cara pembagian waris daripada orang tuanya yang wafat itu memahami bahwa harta yang ditinggalkan oleh orang tua itu bisa langsung dibagikan kepada saudara-saudaranya ya, kepada anak-anak daripada almarhum. Nah, kenapa? Karena ketika mereka datang yang langsung ditanya itu, ini ada harta dari orang tua kami yang meninggal, Ustaz tolong dibantu cara baginya gimana. Nah, itu kan berarti di persepsi mereka bahwa ini ada harta yang ditinggalkan, nah ini boleh langsung dibagi. Nah, pertanyaannya, apakah boleh seperti itu? Ataukah ada hal-hal yang lain yang harus kita selesaikan dulu sebelum membagi daripada harta yang diwariskan oleh orang tua kita. Nah, apakah harus bayar utang dulu ya? Ataukah ada hal lain selain utang? Ya, seperti. Nah, ini yang kita akan bahas di malam hari ini. Pembahasannya sederhana, Bapak Ibu, tetapi meskipun sederhana, tetapi ini seringkali mungkin karena sebagian daripada masyarakat kita banyak yang awam, ini kadang kurang diperhatikan dan baru muncul kebutuhan untuk belajarnya itu ketika ada orang tua yang wafat. Padahal ini kan salah satu ilmu yang sebenarnya fardu ya, fardu ain untuk kita pelajari ya. Menerapkannya ini fardu ain ya. Sementara kalau belajar ilmu faraidnya sendiri para ulama menyebutkan ini itu adalah fardu kifayah. Tetapi menerapkannya adalah fardu ain. Nah, sementara kita tahu bahwa yang namanya kematian itu kan pasti. Tinggal siapa yang dahulu saja. Maka kewajiban bagi yang hidup untuk mengetahui ilmu ini supaya ketika diterapkan itu bisa sesuai dengan tuntunan daripada syariat Islam. Yang pertama kita pahami bahwa sebagai seorang muslim kita bersyukur ya bahwa kita menjadi seorang muslim dan dianugerahi sebuah ajaran yang sangat sempurna. Para ulama itu membuat definisi tentang Islam itu ada banyak definisi ya. Saya mengambil salah satu definisi ini yang ada di dalam kitab Nizamul Islam bahwa Islam itu adalah ad-dinul lazi anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk apa? Litanzimi ala qatil insan. Dalam rangka untuk mengatur hubungan manusia. Nah, hubungan manusia yang diatur oleh Islam, dari sinilah kita bisa melihat kesempurnaan dan keluasan cakupannya. Di mana kalau kita bandingkan dengan agama di luar Islam, itu tidak seluas cakupan daripada ajaran Islam. Nah, seperti apa? Nah, ternyata cakupannya menyangkut tentang 3 dimensi kehidupan manusia. Nah, apa itu? Yang pertama, bikhaliqihi. Yang pertama, hubungan dengan al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabinafsihi. Lalu kemudian hubungannya dengan menyangkut dirinya sendiri. Wabighairihi mimbanil insan. Dan hubungan dengan orang lain sesamanya manusia. Dari sini kita bisa pahami bahwa ternyata cakupan ajaran Islam itu memang sangat luas dan sempurna, mencakup semua dimensi kehidupan kita. Ya. Kita tahu bahwa dimensi kehidupan manusia itu kan ada 3 ya. Kalau kita ukur dari manusia itu nanti akan berhubungan dengan siapa saja.
Yang pertama, manusia itu pasti akan berhubungan dengan Tuhan, siapapun dia. Ya. Nah, inilah hubungannya wa ta'ala. Nah, ketika kita berhubungan dengan Allah, Islam sudah menyiapkan aturan tentang akidah dan ibadah. Akidah itu menyangkut tentang keyakinan, ibadah itu adalah aktivitas fisik untuk me, apa, Allah, mengimani adanya malaikat, percaya surga dan neraka, percaya namanya hisab, yaumil kiamah, dan seterusnya. Ya, ibadah ya tentu saja hubungan kita kepada Allah menyangkut tentang sholat, puasa, dan seterusnya. Ya. Nah, dimensi yang pertama ini kalau kita bandingkan dengan agama di luar Islam, nah ini juga ada ya. Artinya tata cara beribadah itu juga ada di agama-agama di luar Islam. Nah, kemudian yang kedua, menyangkut dimensi menyangkut hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kita perlu juga mengatur diri kita secara individual. Ya. Nah, ketika kita ingin mengatur diri kita secara individual menyangkut tentang diri kita, maka Islam menyiapkan aturan-aturan tentang tata cara menyangkut tentang bagaimana tentang makanan, ya, minuman, pakaian, dan juga akhlak. Seperti itu. Nah, ini manusia yang lain. Nah, inilah yang kita bisa lihat, ternyata Islam itu mengatur juga masalah ekonomi, pemerintahan, pendidikan, politik luar negeri, dan seterusnya. Bahkan juga menyangkut tentang bagaimana mengatur harta seseorang, ya, harta seseorang yang kita mungkin bisa masukkan ke menyangkut tentang muamalah, ya. Bagaimana pengaturan harta seseorang itu ketika dia sudah wafat. Itu juga sudah diatur oleh Islam. Nah, pertanyaannya bagaimana mengatur uh, harta seseorang yang meninggal, ya. Kita sebut sebagai harta daripada mayit. Nah, apakah ketika ada orang yang meninggal, itu semua hartanya itu boleh langsung kita bagikan? Nah, untuk memahami ini mungkin kita perlu dulu pahami secara menyeluruh tentang bagaimana tata cara mengurus harta yang ditinggalkan oleh mayit. Yang pertama, dalam ilmu waris, semua peninggalan daripada mayit itu kita sebut sebagai tirkah. Ya, tirkah itu kalau bahasa Indonesia mungkin pendekatannya adalah harta peninggalan. Nah, harta peninggalan ini kalau kita kategorikan dengan pendekatan yang sekarang ini, ya, pendekatan yang ada sekarang itu mungkin kita bisa bagi tiga. Nah, apa itu? Yang pertama, kita data dulu dan semua harta-harta lainnya yang bisa dipindahkan. Ya. Nah, mungkin setiap orang bisa beda, ya, tapi pada umumnya inilah harta bergerak yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian berikutnya harta yang tidak bergerak. Harta bergerak orang juga menyebutnya sifatnya tetap, pindahkan, ya, seperti rumah, ya. Itu harta-harta yang tidak bergerak. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan hak finansial. Nah, apa itu hak finansial? Hak finansial itu adalah hartanya mayit yang masih ada pada orang lain, yang ya tidak kita yang masih ada pada orang lain. Contohnya apa? Contohnya piutang. Nah, boleh jadi ketika hidupnya mayit, ya, ketika mayit masih hidup, orang yang mau kita bagikan harta, eh, ada orang yang berutang padanya dan belum sempat dilunasi sampai dengan wafatnya mayit.
eh, wafatnya almarhum. Nah, itu kan berarti dia punya uang pada atau harta pada orang. Nah, itu disebut hak finansial. Itu piutang dalam bentuk uang atau juga bisa dalam bentuk barang ya. Selama hidupnya mungkin dia pinjamkan mobil, dia pinjamkan apa saja ya pada orang lain, lalu kemudian belum sempat dipulangkan sampai dia wafat. Kalau kita baca di kitab-kitab fikih faraid, hak finansial ini bisa luas cakupannya. Intinya haknya mayit yang masih ada pada orang lain. Dicontohkan misalnya di salah satu tulisan itu, mayit itu katakanlah ya seorang penangkap ikan, nelayan atau apa ya. Nah, katakanlah hari ini dia menabur jala ya. Menabur jala dia buat semacam perangkap-perangkap ikan. Itu kan biasanya ditaruh dulu jalannya kan, baik itu di perangkapnya, baik itu mungkin di sungai, di danau atau di laut. Katakanlah eh, besok baru mau atau sorenya atau sore atau besok lah katakan baru kemudian eh, di diangkat jalannya tersebut atau mau dipanen. Nah, ternyata qadarullah eh, dia sebelum berangkat itu wafat. Nah, maka semua ikan yang tertangkap di dalam jalannya itu ya miliknya mayit. Itu termasuk harta yang dia akan tinggalkan. Atau misalnya contoh yang lain itu. Nah, itu kalau nelayan ya. Contoh yang lain misalnya seorang pedagang. Pedagang dia eh, sewa ruko. Sewa ruko di mungkin di pinggir jalan yang ramai. Dia sewa katakanlah 5 tahun karena dia prediksi wah ini kayaknya prospek nih lokasinya bagus nih untuk bisnis ya prospek. Nah kemudian dia sewa selama 5 tahun. Nah kemudian anggap aja 1 tahun sewanya 50 juta. Berarti 5 tahun disewa 250 juta. Nah qadarullah ternyata baru disewa 3 bulan, kemudian dia wafat, dia meninggal. Ya, mau diteruskan juga anaknya tidak ada yang hobi dagang ya. Akhirnya kemudian diputuskan oleh keluarga itu hak sewanya dijual ke orang lain. Nah, ketika dijual hak sewa itu juga termasuk hak finansial ya. Ya, seperti itu. Ya ini nah kenapa? Karena itu mau dikategorikan harta bergerak atau tidak bergerak juga tidak masuk, maka masuk ke dalam hak finansial. Nah, semua ini itu kita data. Kita data daripada peninggalan mayat. Harta peninggalan daripada mayit. Jadi harta peninggalan mayit itu bukan sekadar uang, perhiasan, rumah, ruko, dan seterusnya. Ya. Tetapi juga termasuk hak finansial. Nah, ini yang kadang kurang diperhatikan. Ya, itu menyangkut tentang hak finansial. Itu dimasukkan sebagai tirka atau harta peninggalan daripada mayit. Oke, baik. Nah, setelah eh, harta tersebut didata, kita sudah punya datanya, apa saja hartanya mayit. Nah, pertanyaannya, bolehkah itu semua langsung dibagikan kepada ahli waris? Ya, jawabnya belum boleh. Ya, jawab belum boleh. Kenapa? Karena ada kewajiban yang harus ditunaikan pada tirkah, pada harta peninggalan sebelum dibagi sebagai waris. Nah, apa itu? Nah, saya mengutip kitab-kitab faraid ya, dan juga apa yang diajarkan oleh guru-guru kami ya, bahwa yang pertama yang harus kita tunaikan itu adalah biaya pengurusan jenazah daripada muwaris, orang yang mau kita bagikan harta warisnya. Itu dulu yang kita harus tunaikan. Sebaik-baik harta yang dipakai untuk beli kain kafan, ya mungkin sekarang ini kan makam itu juga kita perlu bayar kan, kemudian penggali kubur dan seterusnya. Ya. Itu juga dimasukkan ke situ. Itu harta yang tadi, tilka tadi kita ambil dulu untuk membiayai ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah membayarkan utang. Di dalam Al-Quran itu disebutkan mimba diwasiyatin audain. Surah An-Nisa ayat 11 ya. Nah, disebutkan di situ menunaikan wasiat dan membayarkan.
Di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i itu dijelaskan bahwa memang di ayat tersebut disebutkan wasiat dulu baru utang, tetapi Nabi mencontohkan utang dulu didahulukan, baru kemudian wasiat. Nah, utang itu ada dua ya, ada utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Utang kepada Allah itu apa? Ya misalnya zakat harta ya, zakat harta yang belum zakat mal, zakat harta karena memang hartanya sudah sampai nisab ya, zakat ya sudah lebih daripada 20 dinar ya. 20 dinar itu kurang lebih 85 gram dan sudah masuk haulnya, sudah dimiliki lebih dari 1 tahun. Maka dikeluarkan zakat harta dan dia biasa katakanlah ya almarhum itu biasa membayar zakat harta itu di setiap bulan Ramadan. Dia biasanya bayar di tanggal 20 ya. Nah, qadarullah sudah disiapkan uangnya untuk bayar zakat harta. Qadarullah di tanggal 2 Ramadan wafat ya, dipanggil Allah. Maka kan ada hutang ya, hutang zakat yang belum dibayarkan. Nah, itu dibayarkan dulu ya. Dia diambil dari mana? Dari harta yang ditinggalkan. Nah, itu yang pertama, yang berikutnya ya. Kemudian juga nazar. Jadi kalau mayat itu pernah bernazar berupa harta ya, itu juga ditunaikan dari harta yang ditinggalkan. Katakanlah dia pernah bernazar bahwa nanti kalau proyek saya berhasil ya, dan sudah pembayaran, maka saya akan keluarkan 10% ya misalnya. Atau langsung disebutkan angka, misalnya 100 juta mau disumbangkan untuk masjid yang sedang dibangun di sebelah rumahnya misalnya. Berarti itu kan nazar ya. Nah, kalau sudah terpenuhi semua maka itu wajib ditunaikan. Diambil dari mana? Diambil dari harta yang ditinggalkan. Kemudian berikutnya melunasi utang ya, utang daripada waris. Nah, utang ini ada utang harta kepada sesama manusia. Termasuk utang dagang ya biasanya. Kalau pedagang itu kan umumnya dia ambil dulu barang ya, ambil dulu barang di toko supplier lalu dijual. Pada umumnya barang yang diambil itu kadang eh, diberikan ambil barang dulu, baru kemudian dicicil mungkin pembayaran. Itu juga termasuk utang, dilunasi dari situ. Baru kemudian berikutnya adalah wasiat. Nah, wasiat ini ditunaikan setelah melunasi utang. Wasiat secara umum ketentuannya yang pertama jumlahnya tidak melebihi sepertiga. Nabi bersabda as-sulusu was-sulusu katsirun. Eh, maksimal sepertiga aja. Sepertiga itu pun wasiatnya itu ditujukan bukan kepada ahli waris. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan bagian dari semua ahli waris. Fala wasiyata liwarisi. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Ketika ada seorang laki-laki ya eh, meninggal, maka untuk istrinya sudah Allah tetapkan di dalam surah An-Nisa ayat 12. Kalau ada buruknya, ada anak ataupun cucu yang hidup ya dari jalur anak laki-laki, maka istri itu tidak perlu berwasiat untuk istri nanti mau dikasih berapa ya. Demikian juga berapa bagian untuk ibu kandungnya. Bisa sepertiga atau seperenam dan seterusnya ya. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris karena Allah yang memberikan bagian untuk mereka semua. Bahkan di surah An-Nisa ayat 11 itu kan disebutkan yusikumullah. Jadi itu adalah wasiat dari Allah untuk kita semua kaum muslimin untuk membagi harta sesuai dengan hukum waris. Nah, eh, lalu pertanyaannya, kapan bagi warisnya? Pertanyaannya kapan bagi waris? Jawabnya bagi waris itu adalah setelah total harta yang ditinggalkan oleh mayit kita sebut sebagai tirka
itu kita kurangi dengan total kewajiban. Nah, total kewajiban itu yang ini. Nah, nanti kalau ada sisa itulah yang menjadi harta waris. Tentu saja kalau sisanya positif ya, itulah akan menjadi waris. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, karena webinar kita ini menyangkut tentang bagi waris atau bayar hutang dulu, maka perlu kita sedikit buat penekanan tentang membayar utang mayit ini. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang pentingnya membayar utang daripada mayit. Nah, saya ambil satu saja ya, satu saja mungkin mewakili ya, karena hadis-hadis yang lain itu kurang lebih saling menguatkan, ya. Meskipun dengan redaksi yang berbeda. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, dengan sanad hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda an Abi Hurairah ya, dari Abi Hurairah, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jadi nafsul mu'mini, jadi ruhnya seorang mukmin itu mu'allaqah, jadi menggantung atau terkatung-katung yang sudah wafat tentunya. Bidainihi, dengan atau karena utangnya, hatta yuqada anhu, sampai utangnya itu dilunasi. Nah, ini pentingnya kemudian dipahami oleh anak-anak, ya, anak-anak atau ahli warisnya. Jangan sampai eh, orang tuanya meninggal, ada harta yang ditinggalkan, yang dia pikirkan itu bagaimana membagi langsung, tanpa perlu dia mengecek dulu. Jangan-jangan orang tuanya ini masih ada utang yang belum lunas, ya, baik itu utang apa namanya, utang pribadi ya, utang produk konsumtif, atau mungkin utang itu karena memang dia produktif dalam arti utang dagang ya, utang dagang seperti yang tadi saya sebutkan, utang dagang. Jadi dia ambil barang dari supplier tapi belum dilunasi. Itu biasa tuh pedagang. Jadi ambil barang dulu, mungkin sebulan atau 2 bulan dikasih tempo untuk melunasi sambil dia putar barang tersebut untuk dijual dulu di konsumen ya, supaya dapat profit dulu lalu kemudian dibayarkan. Nah, ini sangat penting ya. Karena sekali lagi seperti tadi saya sebutkan, ada yang berkonsultasi kepada kami bagaimana cara membagi harta yang ditinggalkan oleh orang tua padahal utang belum selesai. Nah, ini bahaya ya, bahaya bagi orang tuanya, kasihan orang tua. Maka penting anak-anak itu juga mempelajari ilmu ini supaya tidak salah langkah. Ya, kita takutnya harta sudah habis dibagikan ke anak-anak, tapi utang orang tua belum dilunasi. Aduh, ini bisa seperti ini yang dikabarkan oleh Nabi ya. Nah, apa maksudnya mu'allaqah? Ya. Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah menjelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan maksudnya itu adalah ruhnya tertahan untuk menempati tempat yang mulia. Imam Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan maksudnya bahwa ia di alam barzah dalam kondisi terkatung-katung, tidak dianggap sebagai orang yang selamat dan juga tidak dianggap sebagai orang yang binasa sampai dilihat apakah masih ada utang yang belum lunas atau belum. Nah, itu pentingnya ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu eh, biasanya ya, ketika ada orang yang meninggal itu di masyarakat sering kita lihat ada kebiasaan bagus ya. Apa itu kebiasaan bagus? Biasanya sebelum jenazah itu diberangkatkan, keluarga itu mengumumkan mengumumkan kepada masyarakat yang hadir jika mayit itu masih ada utang yang belum dilunasi, maka mohon siapa saja utang ya, memiliki piutang terhadap almarhum, mohon datang kepada kami ya, selaku ahli warisnya, mungkin anaknya ya, atau mungkin juga istrinya, eh, dengan membawa bukti-bukti. Itu seringkali diumumkan seperti itu ya. Itu kebiasaan bagus tuh di tengah masyarakat. Nah, pertanyaannya, terkadang kan yang berutang, tempat berutangnya mayit itu kan belum tentu hadir ya, belum tentu hadir di prosesi pemakamannya mayit ya, mungkin karena berbagai faktor lah ya, mungkin karena kerja dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau yang bertransaksi dengan mayit itu ternyata tidak hadir di situ?
Lalu kemudian tiba-tiba dia hadir ya, datang lalu kemudian menagih. Nah, ini gimana ya? Maka ya eh, yang terbaik itu adalah bahwa mayit itu sudah membuat perencanaan. Membuat perencanaan apa? Kalau kami menyebut itu semacam perencanaan waris ya. Nah, itu semacam catatan yang disiapkan seperti yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu menyebutkan di bab tentang adabun naum, adab-adab sebelum kita tidur, bahwa salah satu yang perlu kita siapkan itu adalah catatan tentang semua transaksi daripada harta yang kita miliki. Itu kita buat catatannya. Lalu disimpan di bawah eh, apa namanya, di bawah bantal ya, eh, tahta rosika, di bawah kepalamu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk menjadi pegangan seandainya kita tidak bangun lagi. Jadi catatan itulah yang kemudian yang akan dipakai oleh istri mungkin atau anak untuk jadi referensi. Oh, berarti almarhum ini hartanya apa saja. Oh, yang ini hartanya. Kemudian utang yang belum dilunasi ini. Oh, ternyata mayat itu punya piutang dan seterusnya ya. Jadi catatan itu adalah tentang semua aset yang dimiliki berikut akad atau transaksi yang masih berlangsung ya terhadap aset tersebut. Misalnya ya, yang memiliki harta itu membuat catatan bahwa dia sekarang sedang bisnis apa gitu ya. Lalu sebenarnya ada pesan barang kepada toko fulan dan itu masih ada utang sekian. Lalu kemudian katakanlah dia sendiri punya aset yang itu kemudian dipinjamkan ke orang lain. Dan kemudian ada sebagian hartanya itu sudah dihadiahkan kepada orang lain atau mungkin sebagian harta itu sudah diwakafkan. Nah, itu. Dan macam-macam ya. Jadi ini akad ada banyak sekali sebenarnya di di masyarakat. Nah, itu semua ada pembahasannya dalam fikih. Itu semua disiapkan catatannya. Supaya apa? Supaya nanti ahli waris itu tahu apa yang harus dilakukan terhadap harta yang ditinggalkan. Kami mendapati informasi juga tentang ada di suatu tempat orang tuanya sebelum meninggal sudah mewakafkan sebuah tanah ke masyarakat, lalu kemudian sudah dibangun masjid. Nah, tapi ya itu tadi ya, mungkin orang tua kita dulu itu tidak begitu memperhatikan supaya surat tanahnya itu dibalik nama atau diurus sertifikat wakafnya. Karena zaman dahulu kan juga belum ada Badan Wakaf Indonesia seperti sekarang kan sudah ada lembaganya yang kemudian mengurusi. Nah juga kalau mau diurus oleh Badan Wakaf kan harus kita laporkan juga. Sementara di masyarakat masih banyak tuh harta-harta wakaf yang itu belum dilaporkan dan belum diterbitkan sertifikat wakaf. Nah kalau yang sudah diwakafkan itu masih sertifikat atas nama orang tua kita dan eh, anak yang eh, menjadi ahli waris itu katakanlah orangnya tidak bertakwa, nah itu terjadi di suatu tempat dia gugat lagi ya, dia gugat lagi harta yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya. Alasannya kenapa? Karena sertifikatnya itu masih atas nama orang tuanya sehingga dia mengatakan ini kan masih harta waris ya. Meskipun secara fakta masyarakat banyak yang sudah mengetahui itu sudah diwakafkan oleh orang tua. Nah ini baru satu akad ya, baru akad tentang wakaf, belum lagi yang lain. Nah yang kemudian yang kedua juga penting untuk kemudian mengajarkan ya kepada anak, kepada ahli waris itu tentang ilmu faraid secara sederhana. Jika perlu membuat semacam simulasi pewarisan harta jika dia sudah wafat. Sehingga kemudian anak-anaknya itu sudah tahu, oh nanti kalau orang tuanya meninggal itu akad-akad yang harus diselesaikan itu apa saja, ya kan? Lalu kemudian sisanya itu cara baginya kepada saudaranya gimana. Supaya apa? Kenapa? Karena pembagian sesuai dengan hukum faraid ini wajib hukumnya. Yang kalau tidak dilakukan seperti itu, maka akan ada sebagian ahli waris mengambil hak ahli waris yang lain. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, itu semuanya kita lakukan tentu saja tujuannya tidak lain adalah
kita semua ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang wafat lalu kembali kepada Allah itu dengan nafsul mutmainnah, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita semua menginginkan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita wafat kita juga termasuk hamba Allah yang dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Nah, kenapa? Karena kita sudah menyiapkan amal soleh dan juga sudah menyiapkan bagaimana supaya ketika kita wafat harta kita itu dikelola secara syar'i oleh anak keturunan kita. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ini sebagai pengantar saja bagi kita tentang mana yang harus didahulukan, apakah utang atau bagi waris ataukah utang, ya. Pembahasan yang sederhana saja Bapak Ibu, tapi mungkin ini bagi sebagian kita penting untuk kita pahami secara lebih detail, ya, supaya tidak salah dalam mengelola harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Tadi juga sudah kita bahas bagaimana mengantisipasi ini supaya tidak terjadi itu dengan membuat semacam perencanaan pengelolaan harta ketika kita sudah wafat. Dan tentu saja itu kita siapkan sekarang ini ketika kita masih hidup. Mungkin demikian dulu sebagai pengantar, sudah pukul 9:04 ya. Mungkin kita diskusi dulu untuk materi ini, kita sharing. Sementara kami kembalikan dulu ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah dengarkan begitu pentingnya ketika ada yang meninggal, maka harus didahulukan itu menyelesaikan utang-utangnya agar diri yang meninggal itu bisa selamat. Karena kalau tidak, maka akan terkatung-katung ruhnya. Nah, di sini tentu kita tidak ingin kalau itu adalah orang tua yang kita cintai, ya, sampai tidak tentu ya nasibnya ketika sudah meninggal pun masih susah ya karena adanya utang yang kita belum bisa selesaikan atau mungkin karena kita tidak tahu atau karena memang hal-hal yang lainnya. Nah, makanya untuk itu kita sudah dapat jawaban, kalaupun ada, jangan langsung membagikan harta waris ketika ada yang meninggal. Kita coba cari sama-sama, tanyakan ke keluarga kerabat, orang-orang terdekat, apakah mayit yang meninggal masih ada utang-utang yang tertunggak. Bisa saja mungkin disamarkan bisnisnya, bisa saja mungkin ada ke bank, bisa saja mungkin ada sama kedai sebelah, kan kita nggak tahu. Nah, makanya kita coba dahulukan utang sebelum bagi harta warisnya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang barangkali di antara Bapak Ibu di sini yang hadir ada rame ini, silahkan kami beri kesempatan untuk bertanya. Untuk bertanya silakan raise hand biar lebih nampak jelas siapa yang lebih dahulu nanti bisa berurut ya berikutnya. Dan boleh juga melalui chat di Zoom, silakan. Untuk ini waktu dan kesempatan kami persilakan. Ketika nanti kami persilakan open mic, sebutkan nama dan dari kota mana. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kami buka kesempatan. Oke, sepertinya belum ada. Jadi nggak apa-apa. Nah, mungkin kalau belum ada sambil menunggu yang masih mempersiapkan pertanyaan barangkali, ya di sini tadi Ustadz Isron sudah menyampaikan bahwa pentingnya waris ini pembagiannya sesuai syariat, sesuai Islam yang ada tertuang dalam Al-Quran lengkap. Nah, ini sebenarnya bisa kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum ya kita meninggal. Dalam arti kita bukan mempersiapkan harta warisannya, bukan Bapak Ibu.
Tapi di antara kita, ini mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini ada selaku orang tua yang mungkin juga punya bisnis yang banyak, harta yang banyak, tetapi selama ini barangkali ya anak istri tidak mengetahui keberadaannya. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa membuat simulasi. Nah, ini program terbaru dari Kafawari Center. Kami sudah merancang ini sejak akhir tahun lalu sampai di awal tahun ini. Dan insya Allah akan kami selenggarakan dalam waktu dekat ini. Rencana di akhir Februari, tapi karena ada agenda lain yang kami lakukan, maka akan kami reschedule. Insya Allah, karena waktunya sudah dekat Ramadan, maka nanti Bapak Ibu bisa belajar di bulan Ramadan. Nah, Masya Allah, ini bulan suci, bulan yang penuh berkah, kita belajar ilmu waris. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil kesempatan nanti. Nah, di bulan Ramadan itu karena kita malam harinya ibadah, maka sesi belajarnya kita jadikan di pagi hari dengan memadatkan 2 hari, insya Allah bisa kelar. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sambil mempersiapkan pertanyaannya atau menunggu yang bertanya, maka saya akan coba sharing terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Hal-hal yang penting apa sih yang kita harus ketahui dan harus kita siapkan? Nah, bisa Bapak Ibu ya, kita coba sharing. Karena ada hal penting, kita tidak ingin terjadi pertikaian, tidak ada selisih antara keluarga, abang, adik, sama ibunya, bahkan itu ada. Nah, ini tidak ingin terjadi di antara kita. Maka saya akan coba sharing bagaimana ketika kita betul-betul sudah memahami ilmu parol ini, maka seharusnya kita tidak ada lagi terjadi perselisihan. Karena ini sudah diingatkan memang oleh Rasulullah juga jauh-jauh hari, Bapak Ibu. Nah, sebentar ya, saya coba share. Ini kita close dulu yang ini. Nah, sebelum kita coba dengarkan, sebelum kita lanjut ke sharing, saya ingin tunjukkan dulu Bapak Ibu bahwa pembelajaran bersama Kafawari Center ini luar biasa. Ada salah seorang ibu ya di Medan waktu itu belajar ya, itu berusia 80 tahun, kalau sekarang udah 82 lah ya. Nah, alhamdulillah itu luar biasa Bapak Ibu. Banyak sekali inspirasi yang membuat kita ya mengapa ya tidak belajar. Nah, seorang ibu yang sudah usia lanjut ini mengajak kita sama-sama, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya dan inspirasi untuk betul-betul mau belajar ilmu waris ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah, pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liagahan. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut? Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita.
banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya Ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, Ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian Bapak Ibu, pentingnya ya pesan seorang ibu yang luar biasa ini sangat menggugah kita. Semoga Bapak Ibu di sini juga bisa mengikuti belajar ya. Nah, di sini Bapak Ibu ini yang coba kami ambil fakta di lapangan, banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini ya. Segala sesuatu ini terjadi sudah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Nah, dikatakan di sini bagaimana fitnah pertikaian saudara akibat pemberian itu akan terjadi. Ini yang di garis warna kuning ini merah. Nah, ketika ilmu waris itu akan dicabut, lalu fitnah menyebar sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan. Ada Tuni dan Al-Hakim. Nah, Bapak Ibu, inilah yang membuat kita Kapal Waris Center selain memberikan training, karena training memang banyak orang yang juga ternyata ketika bertemu dengan kami memberikan pertanyaan, konsultasi, ternyata bukan ilmunya yang dicari gitu. Jadi kalau yang Bapak Ibu ingin belajar, mencari ilmunya, alhamdulillah itu luar biasa. Tapi kebanyakan hanya ingin bagaimana dengan kondisi saya. Saya punya dua anak laki-laki, satu anak perempuan, punya istri satu yang sudah diceraikan, misalnya punya istri yang baru dan lain-lainnya. Ingin masalah-masalah itu saja yang diselesaikan. Nah, saya punya aset ini, saya punya harta yang sudah dihibahkan, ada yang diwasiatkan, itu bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu yang muncul. Makanya kami akhirnya, insya Allah, di tahun 2024 ini program baru kami, selain belajar training waris yang sudah kami adakan sampai angkatan ke-18, angkatan pertama kami akan memberikan training yang terbaru, insya Allah ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan berdasarkan survei atau berdasarkan konsultasi yang telah kami terima selama ini. Yaitu, Bapak Ibu bisa mempersiapkan ya, bagaimana menghitung waris, baik itu harta yang ditinggalkan, baik itu utang piutangnya, baik itu hibahnya, baik itu wasiatnya, maupun harta-harta yang finansial lainnya, baik itu seperti kerjasama, sirka, dan lain-lainnya, aset-aset itu bisa dihitung di dalam bentuk simulasi, Bapak Ibu. Nah, simulasi ini sudah tersimpan, sudah terekam, nanti sudah siap Bapak Ibu gunakan ketika memang ya qadarullah, kalau memang sudah dipanggil oleh Allah, maka yang ditinggal sudah bisa dengan mudah menyelesaikannya. Walaupun mungkin ada perubahan-perubahan, tinggal memasukkan angkanya saja. Kami berikan dalam bentuk format yang sudah ready, yang sudah siap pakai. Artinya ada perubahan, ada penambahan harta, tinggal masukkan angkanya, maka selesai. Kalau tadinya utang, masih ada utang 250 juta, ternyata sudah dibayarkan 150 juta, tinggal kurangi.
Nah, simulasi itu sudah disiapkan Bapak Ibu, tinggal pakai. Jadi tinggal pakai ready. Nah, itu bisa siapa saja. Ketika ada yang meninggal, Bapak Ibu sudah bisa simulasinya itu diganti-ganti. Nah, ini akan mempermudah. Maka kami mengadakan training angkatan pertama yang tadinya memang insya Allah ini kami coba rubah. Nah, ini mohon maaf ini kita coba waktunya belum berubah ini ya. Insya Allah di bulan Ramadan Bapak Ibu. Nah, di bulan Ramadan itu kita ambil di pekan pertama ya, kita coba itu Sabtu dan Ahad. Jadi kalau tadinya di akhir Februari berhubung ada kegiatan, kami tidak bisa menyelenggarakan akhirnya di akhir bulan ini. Nah, Bapak Ibu bisa nih saya coba ubah ya di sini kita coba ambil yang terbaru nih tanggalnya dari belum update. Nah, Bapak Ibu lihat ini hari Sabtu dan Ahad tanggal 16 dan 17 Maret 2024. Nah, waktunya ini di bulan Ramadan itu jam 8 pagi sampai jam 12. 4 sesi itu dibagi dua Bapak Ibu. Jadi di sini ada istirahat. Sesi pertama jam 8 sampai lebih kurang jam 10 nanti ada istirahat. Kemudian dilanjutkan lagi sampai jam 12. Nah, ini dua sesi di hari Sabtu, dua sesinya lagi di hari Ahad di bulan Ramadan. Nah, ini kenapa Bapak Ibu penting ikut ini? Nah, ini dia. Bapak Ibu akan bisa nanti mendata aset semuanya yang akan ditinggalkan itu apa saja. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah ikut training waris itu nggak dapat ini belum dapat karena ini memang berdasarkan kasus-kasus yang kami jumpai. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ikut training harusnya sudah bisa mencoba simulasi sendiri. Tapi kalau mau kami bantu di sini ikut ya silahkan ya. Tapi di sini bedanya apa? Kita betul-betul mendata semuanya termasuk data utang. Nah, Bapak Ibu, utang ada yang mungkin utang ke pihak bank, utang ke kawan, utang ke toko, utang aset dan lain-lainnya itu bisa kita buatkan nanti, dihitungkan. Jadi dalam bentuk simulasi sudah ada uraiannya kelihatan. Nah, kemudian merancang penyelesaian utang itu secara syar'i bagaimana? Jangan sampai juga utang, tapi dibayar dengan riba-ribanya ya, bunganya. Nah itu. Kemudian bagaimana memahami yang dilakukan jika partner bisnis wafat. Nah ini berhubungan dengan kerjasama. Mungkin orang tua, bapak ya, bekerja sama dengan 3 temannya. Jadi 4 orang ini misalnya. Nah 4 orang ini ternyata mereka memberikan saham masing-masing ya 500 juta. Ya. Nah bagaimana ketika meninggal salah satu atau mungkin yang orang tua. Nah bapaknya meninggal bagaimana penyelesaiannya. Nah ini akan kita simulasikan langsung Bapak Ibu. Nah bagaimana harus jelas. Nah agar harta yang ditinggalkan tidak terjadi sumber konflik di keluarga. Itulah harapan kami juga. Karena banyak yang menyatakan ya apalagi kalau kasusnya ini ya contoh ada suami sudah bercerai sama istrinya, dia menikah dengan istri baru. Nah, padahal istri baru ini sebenarnya tidak ada harta di awal, tapi ketika mereka menikah, nah ternyata mereka punya bisnis, punya usaha berkembang. Nah, bagaimana ketika bisnis ini ternyata asetnya, hartanya mungkin rumah, mobil, di atas namakan istri. Nah, itu bagaimana? Semua nanti akan kita selesaikan dalam bentuk simulasi di atas kertas. Bagaimana Bapak Ibu nanti tinggal menggunakan simulasi tersebut ketika ada yang meninggal. Nah, asik Bapak Ibu ini sangat sangat luar biasa, sangat memudahkan ketika terjadi ada yang meninggal nantinya. Makanya banyak ini yang tertarik ketika ini diberikan, karena inilah ternyata yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Ya, jadi kalau sudah bertanya itu tentang penyelesaian kasus warisnya, nah kalau kita buat perencanaan waris ini artinya Bapak Ibu sudah selesai nanti tahu bagaimana rinciannya. Nah, insya Allah di sini makanya kami sebutkan sukses merencanakan harta itu berkah buat ahli waris dan buat diri yang meninggal itu insya Allah selamat dan keluarga akan bahagia. Nah, untuk ini silakan Bapak Ibu, ini ada pertanyaan ya kita lanjutkan nanti kita lanjut dulu ya biar selesai. Nah, Bapak Ibu untuk ini berapa sih biayanya? Kita juga agak mahal-mahal, normalnya 500.000, tapi kita kasih harga murah saja. Bapak Ibu di sini hadir, bahkan khusus buat hari malam ini dari harga promo ini pun kami akan berikan khusus spesial. Tapi mohon maaf, waktunya terbatas. Jika serius, maka silakan langsung transfer atau daftar. Kami kasih diskon 50.000. Jadi berapa? 247.000. Nah, insya Allah ini Bapak Ibu bisa dapatkan kalau yang betul-betul sampai tanggal 23 Februari itu hari Jumat. Nah, bila Bapak Ibu yang mau, yuk silakan langsung bisa mentransfernya. Nah, Bapak Ibu yang mau belajar juga, nah saya mau belajar agar sedikit dapat juga gambaran. Nah, kami juga punya program
kalau Bapak Ibu pernah ikut training itu biayanya hampir sama dengan ini, tapi ada juga program yang Bapak Ibu ternyata banyak yang tidak bisa ikut itu karena memang waktu, terus biaya dan lainnya. Nah, untuk itu kami ada sebenarnya khusus ya mentoring. Tapi ini Bapak Ibu bagi yang serius, silakan langsung daftar di sini Bapak Ibu. Nah, linknya ini ya saya ulangi hari Sabtu Ahad 16 17 Maret 2024 jam 8 sampai jam 12 Bapak Ibu. Linknya itu silakan bagi yang mau saya kasihkan di Zoom juga ya karena ini khusus Bapak Ibu. Karena kalau pakai link ini maka Bapak Ibu akan dapatkan langsung diskonnya. Tapi nanti kalau tidak pakai link ini maka diskon 50.000-nya nggak dapat. Maka ini pun kami batasi hanya sampai hari Jumat dan itu hanya bagi yang hadir di sini. Karena di luar bagi Bapak Ibu yang tidak hadir di acara ini maka nggak dapat ini informasinya. Oke, beruntung Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi informasi tambahan. Nah, ini dasar di promo. Ya, saya sudah diskusi sama Ustadz. Alhamdulillah juga Ustadz memberikan persetujuan. Bapak Ibu yang mau belajar, ada kesempatan gratis. Nah, ini berbayar. Apa itu mentoring? Oh, tapi ini belum selesai ya. Saya tanya dulu. Ini Bapak Ibu yang mau transfer boleh capture di sini ya. Nah, sekali lagi ini sampai hari Jumat, paling lama 23 Februari malam ya. Nah, apa tadi yang kita diskusi sama Ustadz bagi Bapak Ibu yang mau serius belajar atau mempersiapkan perencanaan waris ini, kita kasih kesempatan belajar mentoring gratis Bapak Ibu. Nah, ini berbayar nih Bapak Ibu. Ini sudah batch 4, mentoring ilmu waris 15 hari, jago menghitung waris. Bapak Ibu akan belajar teknik mind mapping, jadi bagaimana bisa ingat seluruh ahli waris dan bagiannya tanpa perlu menghafal, dibimbing dengan latihan dan ada praktek langsung selama 15 hari, dibimbing oleh praktisi ilmu faraid langsung dengan Ustadz Yusron, ya, sarana mutasi kitab faraid mata dan hadiah, belajar dengan waktu yang fleksibel dan biaya yang sangat terjangkau, cocok untuk pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum, dan pembelajaran itu via video di grup WhatsApp dan ada Zoom juga untuk khusus ya praktek. Nah, tapi Bapak Ibu ini fleksibel karena Bapak Ibu bisa mempelajari kapan saja, bisa pagi, ya siang, malam. Nah, ini fleksibel. Jadi sangat banyak yang mengikuti ini, mereka sangat terbantu ya. Walaupun mungkin kalau yang mau khusus, memang di training langsung nanti. Nah, ada grup WhatsApp juga, bisa konsultasi khusus. Nah, ini biayanya 49.000. Nah, Bapak Ibu, kalau memang mau membayar sampai tanggal 23, maka dapat diskon 50.000 plus. Nah, ini dapat diskon 50.000 plus dapat mentoring ini gratis Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu sudah hampir 100.000 keuntungan yang kita dapatkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang mau, silakan langsung transfer tadi sampai tanggal 23. Nah, bagi Bapak Ibu ternyata mau ikut ini saja, ya silakan. Bapak Ibu boleh langsung daftar di mentoring ilmu waris. Tapi Bapak Ibu, saya mau nih ikut simulasi biar saya nanti kalau meninggal sudah ada simulasinya. Hitung-hitungannya mudah. Nah, bisa nggak saya dapat ini, Bapak Ibu? Kalau seandainya Bapak Ibu transfer selama bulan Februari, maka kami akan berikan gratis ini. Tapi diskon 50.000 itu hanya sampai tanggal 23. Lewat tanggal 23, Bapak Ibu masih dapatkan bonus, masih dapat bonusnya ini. Jadi insya Allah, kenapa ini Bapak Ibu bisa dapatkan sampai akhir bulan pendaftarannya? Karena dimulainya tanggal 1, ya selama 15 hari sampai 15 Maret. Nah, ini yang kami mau saya informasikan. Nah, jika ada pertanyaan, silakan hubungi di nomor 0853 5551 bisa call atau WhatsApp dengan saya Rahmat Junaidi. Baik, itu saja untuk informasi. Di sini sudah ada masuk pertanyaan Ustadz Yusron, kita baca Ustadz ya. Sudah standby Ustadz? Silakan, silakan Pak, silakan. Baik, di sini ada pertanyaan, akhirnya ada masuk ya. Tadi tidak ada. Tapi Bapak Ibu, karena kita ini kalau konsultasi ini sepertinya lebih kepada hal-hal yang perlu diselesaikan, maka silakan open mic kalau diminta oleh Ustadz. Oke, yang pertama ada dari Bu Nur Hayati. Ustadz, harta yang telah dihibahkan suami kepada istri, lalu dibatalkan atau diambil kembali karena sesuatu hal, apakah dibolehkan? Sementara istrinya ridho. Di sini ridho atau tidak? Mungkin diralat. Tidak ridho. Sementara istrinya tidak ridho. Nah, gitu, diralat. Iya, ya. Itu dulu nanti ada pertanyaan berikutnya. Iya, baik. Jadi yang pertama kita paham dulu tentang apa itu hibah ya. Jadi hibah atau hadiah ya. Jadi apa bedanya hibah dengan hadiah dengan sedekah ya. Jadi kalau kita buka kitab fikih ya yang sederhana misalnya
Al-Mu'tamad ya, atau misalnya kitab yang bentar, saya lihat dulu. Yang sederhana misalnya Takriratus Sadidah ya. Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Eh, atau misalnya di kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i juga ada dijelaskan tentang eh, hibah itu apa. Jadi hibah itu pemberian secara umum kepada orang lain ketika dia masih hidup. Kalau pemberian itu mengandung unsur untuk memuliakan ya, misalnya antar kepala negara kan saling memberikan sesuatu ya, maka itu disebut hadiah. Atau dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta, seperti di dalam hadis Nabi tahadu tahabu, maka itu hibah itu disebut sebagai hadiah. Kalau ditujukan dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah, maka disebut sebagai sedekah sunnah ya. Nah, tapi kalau sedekahnya itu untuk melaksanakan kewajiban yang disebut sedekah wajib atau zakat. Nah, tapi sekarang kita anggap aja itu adalah pemberian secara umum, hibah dalam arti hadiah seorang suami kepada istri. Nah, dalam pembahasan fikih bahwa hibah itu eh, sah apabila terpenuhi rukun dengan syaratnya. Apa rukunnya? Yang pertama ada apa namanya, pihak yang menghibahkan, kemudian ada orang yang menerima hibah, lalu kemudian dalam fikih muamalah akad itu dari sisi boleh nggak dibatalkan setelah akad atau tidak, itu ada dua macam ya. Ada yang disebut akad jais dan akad lazim. Jais itu akad di mana ketika akad sudah berlangsung kemudian barang belum diserahkan, maka boleh bagi yang akan menyerahkan barang itu untuk membatalkan. Nah, itu disebut dengan akad akad jais ya. Apa contohnya? Contohnya hibah. Kemudian apalagi contohnya adalah wasiat. Nah, itu adalah akad-akad yang sifatnya jais. Jadi ketika ada orang mengatakan begini, saya eh, mau menghadiahkan sepeda motor ini untuk kamu. Tapi ketika dia bilang seperti itu, lalu yang menerima hadiah, dia mengatakan, ya saya terima. Tapi ditanya, loh mana sepeda motornya? Dia bilang, sepeda motornya itu eh, masih ada di tempat lain, nanti akan diserahkan besok. Eh, itu kan berarti sudah menyerahkan, tapi barang belum diberikan. Nah, waktu antara dia menyatakan menghadiahkan sampai dengan barang diserahkan, maka dalam rentang waktu ini masih boleh bagi orang yang mau memberikan hadiah itu misalnya mau membatalkan. Sama dengan wasiat ya. Jadi ketika ada orang mengatakan nanti kalau saya meninggal, saya uang saya itu yang 50 juta kasihkan ke fulan. Nah, itu kan wasiat itu akan betul-betul terlaksana kalau dia meninggal. Nah, antara dia sampai dengan waktu sebelum meninggal itu masih boleh dia batalkan karena dia akadnya adalah akad jais ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, tapi kalau kemudian barang sudah diserahkan, ya, barang sudah diserahkan, maka disitulah tidak boleh lagi ditarik kecuali itu adalah dari orang tua ke anak. Nah, dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i di situ disebutkan Syekh Muhammad Az-Zuhaili itu nanti tidak cuma berlaku dari orang tua ke anak tapi juga semua usul kepada furuknya. Apa maksudnya? Misalnya dari kakek kepada cucunya itu juga berlaku. Di barang yang sudah dihadiahkan boleh ditarik oleh bapak kepada anaknya. Itu pengkhususan ya, karena ada dalil khusus yang menjelaskan itu di dalam kitab fikih. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya barang sudah diberikan, maka tidak boleh lagi ditarik. Itu sudah tidak boleh.
Bahkan di dalam hadis itu diumpamakan oleh Nabi seperti apa kalbi yaudu fi qoihi. Jadi seperti, mohon maaf ya, seekor anjing dia sudah muntah lalu kemudian dia istilahnya jilat kembali muntahannya itu, seperti itu. Nah, jadi dilihat ini, misalnya suami sudah menghibahkan harta. Apakah harta itu sudah diberikan, sudah serah terima barangnya atau tidak? Kalau sebelum serah terima barang, maka memang masih boleh bagi yang akan menghibahkan itu menarik. Tapi kalau sudah serah terima barangnya, ya, maka itu tidak boleh lagi untuk kemudian ditarik. Kalau istrinya tidak ridho, tidak boleh, harus harus tidak boleh dibatalkan intinya. Kalau misalnya gini ya, suami mengatakan saya akan hadiahkan cincin, ya. Tapi kata istrinya, mana cincinnya? Belum ya, nanti saya mau hadiahkan, misalnya minggu depan atau kapan. Cincinnya belum ada, jadi masa antara dia mau menghadiahkan sampai dengan diserahkan barang itu masih apa namanya, hak bagi yang akan memberikan untuk mau melanjutkan atau tidak. Nah gitu Bu dalam pembahasan kita. Tapi kalau misalnya dia sudah, saya mau hadiahkan cincin, dan cincinnya itu sudah dia pegang dan sudah dia serahkan, begitu dia serahkan dan dia si istri sudah pegang, nah berarti sudah qobat ya. Qobat itu sudah digenggam, diserah terimakan. Maka itu selesai. Akad hibah itu sudah selesai. Sudah tam, ya sudah sempurna. Maka haram untuk menarik kembali. Kecuali kalau orang tua kepada anak. Itu boleh, orang tua kepada anak itu hukumnya boleh. Itu hukum khusus ya, ada dalam pembahasan fikih dan ada hadisnya. Kamar kali ya. Nah, seperti itu ya untuk Ibu Nur Hayati. Semoga jelas Bu ya. Langsung Ya, aja jadi tidak boleh. sudah ini. Kemudian yang kedua. Afwan Ustaz, tapi ketika dia menyerahkan itu memang ada ilatnya begini. Ada ucapannya begini. Kalau kau setia sama abang, ini sebuah rumah abang berikan kepada adik. Tapi kalau mulai dia apa ya, mulai berpikir lain hati gitu ya. Pemberian bersyarat ya. Hati abang ambil lagi gitu. Ada perkataannya seperti itu. Gitu Ustaz. Nah, yang saya pahami kalau akad hadiah itu tidak ada persyaratan seperti itu jadinya dua akad dalam satu transaksi. Jadi satu akad aja ya. Kalau memang menyerahkan serahkan aja tanpa yang lain. Itu satunya. Yang dia waktu masih sendiri. Tapi dengan berjalan waktu dia berpindah ke lain hati. Walaupun masih suami istri. Makasih ya Ustaz. Jazakallah khair. Ya sama-sama. Jadi maksud ke lain hati nggak boleh Bu, kalau dia status istri yang sah tidak boleh. Ini ya, ke lain hati itu tidak boleh karena akad sama suami itu masih apa ya? Itu haram hukumnya dia. Ke lain hatinya itu apa maksudnya? Iya. Seperti itu. Pindah hati. Beda kalau suami kan memang boleh poligami kan dengan istri kedua gitu. Tapi kalau istri tidak boleh, haram hukumnya dia membagi hatinya kepada orang lain. Iya. Bagaimana Bu? Mungkin semoga sudah membantu ya. Pak Rahmat, saya boleh? Ini tunggu sebentar ya ke nggak kelihatan Pak, Ibu Suraida deh. atau kita resen itu dari resen juga. Ini dulu yang di apa ya, di kolom chat dulu ya. Di kolom chat dari Ibu Suraida ya. Kami ahli waris ya. Saya bacakan aja ya. Ada terbaca kok di sini. Saya pakai laptop. Jadi kami ahli warisnya ada yang ditinggalkan harta berupa rumah, yang 2 rumah menjadi 1. Yang merupakan 1 milik orang tua kami, yang 1 lagi warisan dari ibu yang didapat dari orang tuanya. Sementara rumah warisan dari kakek kami pesan dari orang tua, tapi akan dibagi kepada adiknya. Dengan wasiat itu bila dijual 50% jadi milik ibu kami dan 50% lagi baru dibagi sama 4 adiknya. Ya, jadi gini, apa namanya? Yang pertama, kalau wasiat dari kakek itu kan wasiat ke anak-anaknya. Ya, jadi pertama harus dipahami dulu bahwa wasiat untuk anak itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa la wasiyata li waris. Jadi kalau harta itu sudah menjadi harta waris,
maka tidak lagi berlaku wasiat untuk anak-anaknya, karena anak-anak itu termasuk ahli waris. Kecuali orang lain selain daripada ahli waris. Maka untuk anak-anaknya dibagi sesuai dengan hukum faraid. Nah, kemudian jatah dari anaknya yang tadi kemudian turun ke cucu, itulah yang diturunkan ke cucu. Nah, seperti itu. Nanti tinggal ditambahkan harta dari ahli waris yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Untuk Ibu Suraida. Ya, seperti itu. Sudah terjawab, Bu? Barangkali kalau Ibu ada yang mau tambahkan boleh. Atau chat. Oke, nggak ada ya. Oke, baik. Tadi ada yang resen, KC Langsa, Pak Surya ya. Boleh Pak Surya dulu. Nah, itu. Silakan. Per menitnya Pak, nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya Ustaz, kebetulan beberapa bulan yang lalu ibu kita meninggal. Nah, iya Bu. Jadi ibu kita meninggal setelah 17 tahun ayah meninggal. Nah, iya. Jadi ibu ada ayah dan ibu kemarin ada meninggalkan beberapa bidang tanah. Nah, iya. Kemudian tanah dan rumah. Kemudian kemarin setelah acara pemakaman ibu selesai dan kemudian setelah abang-abang dan kakak ingin kembali ke tempat tinggal masing-masing karena kebetulan kakak dan abang tempat tinggalnya berjauhannya di ibu kota provinsi Ustaz. Jadi iya. Karena saya yang kemarin dekat dengan ibu, jadi kan surat tanah kemudian semuanya itu saya yang pegang. Jadi pada saat mereka hendak pulang kemarin saya sampaikan ini semua harta yang dimiliki mama. Nah, kemudian saya sampaikan ini bagaimana baiknya, apakah mau dibagi atau gimana. Namun mungkin karena kesibukan abang-abang dan kakak yang lain, nah sampai hari itu hartanya memang belum jadi dibagikan Ustaz. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah harta waris ini apakah sebaiknya segera dibagikan atau bagaimana Ustaz baiknya seperti itu? Iya. Oke, baik. Jadi begini. Iya. Tadi yang meninggal Bapak ya? Dua-dua udah meninggal Ustaz. Oh, dua-dua udah meninggal. Iya, Bapak 17 tahun yang lalu, Ibu baru beberapa bulan yang lalu Ustaz. Iya. Kalau harta dari Bapak sudah dibagikan? Belum juga? Belum juga Ustaz. Belum juga ya. Oke, jadi nanti perlu kita buat simulasi pembagian masing-masing. Jadi ketika Bapak meninggal, apakah, karena kan begini, jadi ketika ada orang meninggal, ada 5 pihak yang pasti dapat harta waris. 5 pihak. Siapa itu? Yang pertama, bapak dan ibu kandung dari si mayit, orang yang mau kita bagi hartanya. Yang kedua, pasangan hidupnya, baik suami atau istrinya. Kemudian berikutnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Maka ini perlu kita cek ya. Ketika wafatnya almarhum bapak, ini ada semua atau tidak ya. Nah, itu yang dibagi. Kemudian dari situ kan nanti istri dapat ya, istri dapat. Nah, kemudian bagian istri yang baru meninggal kemarin, berarti dia mendapatkan harta dari mana? Dari suaminya plus harta yang dia miliki sendiri. Nah, ketika istri meninggal, itu diturunkan lagi kepada ahli warisnya. Sama yang tadi juga. Jadi ada 5 yang pasti dapat. Bapak dan ibunya ibu kita ya. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, tadi suami sudah meninggal duluan, berarti tinggal itu. Nah, itu dulu yang kita buat pemetaannya seperti itu. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa ketika wafatnya almarhumah, maka semua harta yang ditinggalkannya itu pada saat wafatnya langsung otomatis berpindah kepemilikan. Berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya yang berhak. Dengan porsi bagian sesuai dengan pembagian hukum faraid. Nah, itu diatur dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu Allah langsung yang mengaturnya. Jadi bukan dalam hadis, tapi langsung Al-Quran yang mengaturnya. Artinya begitu wafatnya ibu dan bapak, kepemilikan hartanya langsung otomatis pindah kepada anak-anaknya dan ahli waris yang berhak. Mungkin ada yang lain ya, nanti kita cek. Sesuai dengan hukum faraid. Berapa
bagian dari masing-masing. Nah, sehingga kalau belum dibagi, maka status itu dalam fikih muamalah disebut dengan syirkatul amlak. Jadi mereka berserikat dalam memilikinya. Nah, tadi disebutkan ada sertifikat tanah, mungkin ada rumah, dan lain sebagainya. Maka semua itu berserikat anak-anak ini dan ahli waris lain yang berhak memilikinya. Dengan batasan sesuai dengan batasan menurut hukum faraid. Sehingga kalau ya misalnya harta itu mau dimanfaatkan oleh salah satu ahli waris, maka hasilnya nanti harus dibagi kepada ahli waris yang lain. Karena kan miliknya milik bersama. Karena belum dibagi. Jadi misalnya ya, ada satu rumah itu kemudian disewakan ke orang lain. Apakah dikoskan atau disewakan. Dan ada hasil sewa dari situ. Maka hasil sewanya itu dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan porsi warisnya masing-masing. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau ditanya sejauh mana urgensitas segera dibagi, jawabnya sebenarnya kalau menurut fikih semakin cepat dibagi semakin bagus. Tujuannya yang pertama memperjelas dan mengembalikan kepemilikan Di masing-masing. sini udah berapa Yang, tahun deh? Udah 5 tahun. yang tadinya bercampur ya. Yang kedua untuk mencegah Kalau yang konflik saya ya, udah 10 mencegah tahunan konflik. lebih. Kenapa? Karena kalau sudah dibagikan dan masing-masing sudah memiliki masing-masing, itu ya selesai. Berarti tinggal urusan masing-masing untuk mau dijual, mau dimanfaatkan, mau disewakan atau mau ditinggali. Ya, itu tadi ya. Karena terus saya banyak membantu pembagian waris ketika terlalu lama itu biasanya agak rawan. Agak rawannya itu ya kenapa? Karena ketika dimanfaatkan oleh salah satu ahli waris, kemudian ada hasilnya dari situ, nah kemudian dia merasa ya memang dia punya hak di situ kan, tapi ada batasannya. Sementara saudara yang lain juga punya hak. Maka paling terbaik itu adalah begitu orang tua meninggal langsung dibagi di atas kertas. Nah, ketika dibagi di atas kertas, berarti langsung ketahuan semua anak itu berapa persensi bagiannya di harta bersama ini. Itu menjadi acuan, misalnya ya, ketika berikutnya ada salah satu ahli waris yang meninggal, berarti kan ketahuan tuh dia yang meninggal ini bagiannya itu berapa persen, misalnya bagiannya 20%. Nah, bagian yang 20% ini kemudian nanti harusnya diwariskan lagi kepada ahli warisnya. Baik itu kepada anaknya mungkin atau saudaranya yang masih hidup. Misalnya anaknya perempuan semua, berarti kan sisanya kepada saudaranya yang lain. Nah gitu Pak, ya secara umum. Ya. Bagaimana Pak Surya? Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan Pak. Tegar Pak ya. Ya, Ya, silakan. Ustaz, saya baru bergabung. Ada Ya, ya. halakom juga di Oh ya, majelis. silakan Pak. Ini kasus, bukan kasus, ini memang yang mesti saya harus hadapi hari ini. Ya, gimana Jadi Pak? ini kakak kandung saya sendiri, Iya. itu berkeluarga, Iya. punya anak 5, 2 Iya. laki, 3 perempuan. Iya. Nah, beberapa waktu yang lalu, katakan 10 tahun yang lalu dia cerai dengan istrinya. Oh Ya, gitu ya. itu ada di Sumatera ya, ada di Iya, Lampung. Ya. Kemudian dia hijrah ke Tangerang, Iya. juga dia nikah di Tangerang. Iya. Dengan janda punya anak 3, Iya. ya kan? Iya. Nah, Iya. namun perkawinan yang kedua ini nggak ada keturunan. Oh, nggak Ya ada kan? keturunan ya. Iya, ya. 6 bulan yang lalu istrinya meninggal. Oh, iya ya. Kemudian waktu itu sempat saya tanya ke kakak saya karena sering konsul ke saya, udah diberesin belum semua urusannya tuh Iya. tentang lisan? Udah katanya waktu itu. Ya kakak saya ini juga nyantri lah, dia Oh, paham. alhamdulillah, iya, iya. Nah, dilalah seminggu sepekan yang lalu kakak saya meninggal kan. Oh, Pas iya, iya, malam, iya. malam pencoblosan itu, ya kan? Dia Iya, iya. dia sudah nggak ada istri yang kedua, Iya, pun berdekatan. iya. Jadi dia meninggal di kontrakan sendirian. Dia nggak punya rumah. Oh, ya Allah, iya, iya, iya. Jadi malam itu saya openin ya. Iya, Sampai besoknya kita makamkan pas hari iya, pemilu. iya.
Jadi meninggalkan harta waris bukan beberapa, ada 2 kendaraan motor. Iya, Waktu malam itu saya serahkan ke anak tirinya. iya, Saya percaya ini barang-barang ada di kontrakan, kamu urusin, saya bilang gitu. iya, iya, Tapi alhamdulillah anak tirinya juga bagus. iya, Ya, kemarin anak tirinya sudah menyerahkan barang-barang peninggalan mayit, iya, walaupun bukan ke saya tapi ke adik saya, tapi adik saya nyerahin ke iya, saya. iya, Nah, sekarang ini kan harus saya ambil sikap ya. iya, betul. Uh, Istri yang pertama masih hidup, tapi sudah dicerai. Oh Ya, iya, ah, iya, anak-anaknya juga ada di Lampung semuanya. iya, iya, Nah, kemudian di sini ada 3 anak tiri. Karena iya, anak tiri dia kan secara faraid tidak ada hak ya. iya, Nah, kemudian anaknya 5 kan gitu kan. iya, Itu kan nanti kita aturnya dengan asobah bil ghairi ya Ustaz ya. iya, betul, betul. Asababil gori. Iya, Pembaginya 7 Tat ya. iya, Karena betul. 3 anak perempuan, 2 anak laki. 4 plus 3 dari 7. 4 tambah 3 ya betul, 7 betul. Ya, Hal-hal yang perlu saya perlu penjelasan, istrinya yang masih hidup, mantan iya, istrinya ya, iya. itu ada apa ya, Tat? Ada hak nggak ya mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya dari harta waris yang ditinggalkan ini kira-kira secara ini secara syar'i lah. Kalau kalau perolehan harta itu murni hasil penghasilan suami, Pak ya. Iya, iya. Jadi selama di Tangerang dia, selama sudah cerai. Oh, selama di Tangerang. Iya, Oh, iya. ya, ya. Selama di Tangerang. Kalau seperti itu berarti memang sudah tidak ada ininya istri, Pak ya. Karena sebab pewarisannya itu sudah tidak ada. Iya. Ya. Jadi sebab pewarisannya itu kan pernikahan dan nasab. Kalau sekarang ini kan, kalau mau Iya. bebaskan budak kan tidak ada. Iya. Nah, karena sebab pernikahannya itu sudah putus, maka sudah tidak ada secara hukum waris. Ya. Iya. Nah, tetapi memang bagi anak-anak kalau misalnya ketika bermusyawarah untuk membagi waris, boleh juga dikeluarkan dulu, Pak. Dikeluarkan. Tapi istilahnya itu bukan waris ya, tapi namanya mungkin tali asi lah ya, tali asi yang diberikan kepada anak tiri dan istri. Disamakan aja. Kalau menurut saya sih disamakan aja sebagai tali asi. Ya, saya selaku Nah, adiknya mayit, pamannya anak-anak, saya bisa mengatakan itu ya. Ya diarahkan aja seperti itu, Pak ya. Jadi tali asi lah. Mereka masih di sana ya. Di Lampung ya. Belum tahu ya persoalannya. Belum tahu. Nanti akan diundang ke Tangerang setelah semuanya menjadi uang aja lah. Kalau masih barang nanti agak repot. Iya, agak sulit, Pak. Iya. Betul. Jadi fitnah ya. Iya. Jadi nanti Bapak aja yang tentukan untuk berapa persen daripada harta. Tapi diminta persetujuan ahli waris, Pak. Itu harus kita. Iya. Nanti berapa persen, entah 5% atau mungkin 10%. Jadi semoga sudah terjawab ya, Pak ya. Dengan istri tan, gitu. Iya, Pak. Iya, siap. Oke. Baik. Ya, sama-sama, Pak. Barakallah. Mudah-mudahan lancar, Pak ya, bagi-bagi. Insyaallah. Amin. Ini sepertinya kita belum bisa tutup tadi ya, masih ada pertanyaan. Ini tadi ada yang di chat ini sebenarnya tadi, tapi nggak apa-apa. Kebetulan Pak jadi langsung buka mic kan. Ini Ustaz, masih ada nih dari Bu Titin. Assalamualaikum Ustaz, kalau ada seorang bilang mau jual tanah, sebagian bisa disedekahkan, tapi belum terjual, sudah wafat. Bagaimana kalau terjual, sudah wafat? Terima kasih Ustaz. Oh, niat. Tapi belum terjual ya. Kalau mau niat kemudian dia wafat, bisa saja nanti ahli waris itu tapi itu nanti persetujuan semua ahli waris ya. Kalau anak-anaknya saya rasa kalau saya biasa membagi waris itu saya minta tuh kepada anak-anak. Jadi waris ini kan ibaratnya rezeki nomplok ya. Jadi rezeki di mana harta itu kita peroleh tanpa bekerja sama sekali, tanpa ada usaha sama sekali, tahu-tahu dapat harta tanpa ada usaha ya. Dan harta itu hasil
usaha daripada almarhum. Maka alangkah baiknya bagian, nah kita niatnya itu wakaf atas nama almarhum. Apalagi ini kan dia sudah berniat tuh mau sedekah. Seperti itu, Bu. Nah, saran saya sih lebih bagusnya seperti itu saja. Oke, semoga terjawab Ibu ya. Kalau masih ada yang ragukan boleh chat atau buka open mic. Iya. Terakhir Ustaz, ada dari Ibu Zuraidi lagi. Ini Ustaz, bila ibunda kita berwasiat kalau harta yang dimiliki yang ada di ibu kami dibagi rata, sementara kami bersaudara 2 perempuan dan 1 laki-laki. Silakan Bapak. Ya, banyak nih kejadian di masyarakat. Jadi gini ya. Pertama, ini wasiat dari ibu. Nah, kemudian kalau kita baca Al-Quran, membagi sesuai dengan hukum faraid itu adalah wasiat dari Allah. Ya, kita baca surah An-Nisa ayat 11 ya kan. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Jadi yusikumullahu. Jadi Allah berwasiat kepada kalian. Siapa kalian itu adalah kaum muslimin yang akan membagi harta waris. Apa itu lizzakari mislu hazil unsayain? Kalau bagi untuk anak laki-laki, maka itu 2 bagian dibandingkan anak perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya, wasiat dari Allah ada, kemudian wasiat dari orang tua juga ada. Nah, yang mana yang harus didahulukan? Tentu saja wasiat dari Allah yang harus didahulukan. Ini juga kita laksanakan. Ya, kalau masih bisa kita laksanakan dulu wasiat dari Allah, yaitu dibagi sesuai dengan hukum faraid di atas kertas. Ya, di atas kertas. Di atas kertas nanti kan kalau misalnya saudara perempuan dua orang, saudara laki-laki 1 orang. Kita hitung dulu di atas kertas, nanti kan ketahuan. Berarti ini kan dia bagi 4 ya, bagi 4. Jadi kalau hartanya 100 juta, maka yang laki-laki dapat 50 juta, yang perempuan masing-masing dapat 25 juta. Nah, itu dulu di atas kertas kita lakukan seperti itu. Nah, berarti kita sudah melaksanakan wasiat dari Allah, yaitu membagi sesuai dengan hukum faraid. Nah, kemudian yang kedua, kita mau laksanakan wasiat dari ibu. Bagaimana caranya? Adalah yang kedua, kita buat lagi simulasi satu. Simulasi kalau dibagi rata. Nah, tadi kalau 100 juta pakai hukum faraid, yang laki-laki dapat 50, yang perempuan masing-masing dapat 25. Kalau bagi rata berarti 100 juta bagi 3 ya, bagi 3 berarti masing-masing dapat 33,3 juta. Nah, apa konsekuensinya? Kalau bagi rata konsekuensinya adalah yang laki-laki berkurang. Yang seharusnya dapat 50 berkurang jadi 33. Yang perempuan bertambah ya, bertambah. Yang tadinya dapat 25 jadi 33. Maka yang laki-laki ini harus kita minta keridoannya, yaitu dengan cara apa? Dia membuat akad hibah, menghibahkan sebagian hartanya ya, selisih dari 50 ke 33 untuk dibagi kepada 2 saudaranya. Nah, kalau dia setuju menghibahkan itu, maka dia hibahkanlah sebagian hartanya kepada saudaranya yang perempuan. Nah, dengan demikian dia melaksanakan wasiat dari ibunya. Nah, itu berarti yang kedua, wasiat ibu itu dilaksanakan bukan karena wasiat ibunya, ya, tapi karena si laki-laki menghibahkan sebagian harta yang sudah dibagi menurut hukum faraid, yaitu melaksanakan perintah Allah, kemudian diberikan kepada saudaranya yang perempuan. Kemudian yang paling penting bahwa membagi rata ini itu bukan berarti lebih adil daripada hukum faraid. Nggak boleh kita meyakini bahwa bagi rata itu lebih adil dari faraid. Kenapa? Karena faraid itu hukum yang sudah ditetapkan dari Al-Quran. Nah, kita wajib mengimani bahwa pembagian dari Allah itulah yang paling baik dan paling adil. Nah, itu yang harus dipahami ya, harus Jadi apa namanya? Itu tadi ya. Jadi kita harus buat simulasi tadi yang 2 tadi ya. Jadi dibuatkan simulasi baik apa namanya? Faraid maupun dengan bagi rata. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu. Nah, untuk tadi kita sudah bahas tentang perencanaan waris. Nah, maka memang kalau kita bicara tentang waris itu kan berarti membagi harta dari orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, tadi
kami menawarkan bagaimana kalau kita yang masih hidup itu sudah membuat perencanaan juga ya, membuat perencanaan seandainya kita tiba-tiba meninggal, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa selamat di akhirat dan anak-anak kita, keturunan kita itu juga bisa melaksanakan semua pelaksanaan harta yang ditinggalkan itu dengan baik. Maka itulah pentingnya kita buat semacam perencanaan waris, ya, perencanaan harta sebelum kita meninggal, pengelolaannya. Baik, mungkin itu sudah semua ya, Bapak Ibu, pertanyaan yang diajukan. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Oke, baik. Alhamdulillah, jadi Bapak Ibu, dari tadi kita sudah dengar ya bahwa simulasi itu sangat dibutuhkan dan diperlukan dan penting Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita bertanya-bertanya itu nggak ada habisnya, maka kita coba buat simulasinya. Dan kalau sudah ada simulasi satu, maka Bapak Ibu sudah tinggal menggunakan format yang ada. Nah, apakah Bapak Ibu di sini ada yang tertarik? Nah, kalau tertarik atau memang mau, silakan langsung klik yang ada di chat Zoom. Nah, jadi sebenarnya ini kasus yang sering kami hadapi. Tapi anehnya, ya harusnya ya kalau kita memang mau, tidak hanya sekedar bertanya, tapi betul-betul kita siapkan. Nah, jadi kalau mau bukan nanti setelah terjadi meninggal, baru repot, baru sibuk, baru mencari-cari, enggak seperti itu yang kami harapkan sekarang itu Bapak Ibu sebenarnya sudah paham cara menghitung waris, tapi ternyata tidak semua yang mau belajar. Nah, makanya kami cobalah dengan cara apa? Memberikan simulasi. Nah, simulasi ini Bapak Ibu nanti sudah bisa dapat formatnya khusus, Bapak Ibu sudah tahu. Nah, ini yang didapatkan oleh anak, istri. Nah, itu sudah tergambarkan langsung. Bapak Ibu ikut menghitungkan untuk milik Bapak Ibu sendiri ketika Bapak Ibu ikut training ini. Jadi simulasi ini sangat berguna Bapak Ibu. Nah, kami harapkan ya kalau memang Bapak Ibu sudah memahami dari tadi yang dijelaskan Ustaz juga, ya apa nih kunci pentingnya? Milikilah simulasi pada diri kita, pada keluarga kita. Nah, yuk sama-sama kita tanamkan ya, satu keluarga ya paling tidak sudah ada simulasi yang dimiliki terkait harta-hartanya agar diri yang meninggal selamat dan juga keluarga yang ditinggal mendapatkan ahli warisnya itu yang mendapatkan warisan itu juga bahagia ya. Nah, itu yuk sama-sama kita miliki simulasi. Nah, dengan tadi apa? Sebenarnya merencanakan, tapi bukan merencanakan warisannya bagi-bagi harta, tidak. Tapi betul-betul semua itu dibuatkan format simulasinya sehingga semua harta akan jelas pembagiannya. Itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah dengan simulasi ini membantu kasus-kasus yang banyak ditanyakan oleh masyarakat kepada kami. Nah, harusnya ini sangat membantu. Bapak Ibu juga yang sudah ikut belajar, ya silakan. Kalau memang ada teman-teman yang mungkin nggak bisa diajak untuk ikut belajar training, 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris itu mungkin mumet kalau harus belajar, jelibet katanya. Nah, yuk kita ikut ajak saja di simulasi ini. Ya, bagaimana mensimulasikan nanti kalau sudah meninggal, anaknya bisa tahu pembagiannya, istrinya tahu sekian dapatnya, dan juga harta-harta lain ternyata ada yang hibah, ya ada wasiat, ada harta finansial lainnya, utang-utangnya juga, insya Allah semua sudah masuk dalam simulasi-simulasi yang dibuat. Jadi Bapak Ibu miliki simulasi pada keluarga Bapak Ibu masing-masing. Ya, itulah pesan kami barangkali di penghujung acara. Dan mohon maaf sudah sampai jam 10. Tadi awal-awal tidak ada yang bertanya, tapi ternyata satu yang bertanya Ya. terpancing, semua bertanya Ya. Ustaz, ya. Mungkin ini ada satu Pak Rahmat ya. Ya. Ya, Nah, mungkin ini ada yang satu. sampaikan silakan teman. Ya, di kolom chat ini ada, ini pakai nama Oppo F7 ya. Nggak tahu ini namanya siapa. Itu Pak Nurul Salah. udah tadi Ustaz, udah Ustaz. Oh, sudah tadi. Oh, ya udahlah. Sudah. Oke. Tadi udah selesai. Oke. Ya, ya. Silakan Ustaz, Oke, ada baik. nomor HP mungkin sebelum tutup. Iya, jadi mungkin sebelum ditutup, Bapak Ibu, jadi memang sekali lagi tadi kita sudah bahas bahwa pada akhirnya ya kita itu semua akan wafat. Dan kita sudah pahami bahwa kita hidup di dunia ini kan hanya persinggahan saja. Oleh karena itu maka kita perlu persiapkan semuanya, persiapkan diri kita, persiapkan keluarga kita, mempersiapkan amal kita ya untuk bekal akhirat dan juga mempersiapkan seluruh harta yang ditinggalkan ya. Nah, kita meyakini bahwa semua kata kuncinya selamat itu adalah kesesuaian dengan perintah dan larangan Allah, kesesuaian dengan syariat. Dan syariat itu sudah
membuat aturan yang jelas, ya, bagaimana supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu maka sebenarnya banyak dibahas di kitab-kitab para ulama tentang bagaimana kita sebelum wafat itu dipersiapkan, ya, termasuk wasiat dan seterusnya. Nah, program yang sudah kami siapkan itu sebenarnya ingin memperinci dengan kondisi yang update sekarang supaya kemudian diri kita selamat dan juga keluarga yang kita tinggalkan itu juga tidak kebingungan, ya. Kenapa? Sekali lagi ini semua berangkat dari pengalaman kami membantu pembagian waris di masyarakat. Seringkali ahli waris itu ditinggalkan masalah, kebingungan, tidak tahu data harta, tidak tahu transaksi yang sudah berlangsung, tidak tahu apa yang sudah dibahkan, tidak tahu apa yang sudah diwakafkan, dan seterusnya. Oleh karena itu tentu saja ini semua bisa kita cegah, bisa kita selesaikan ketika kita masih hidup. Yaitu apa? Dengan membuat perencanaan harta, ya, perencanaan pengelolaan supaya ketika kita dipanggil oleh Allah, keluarga yang kita ditinggalkan itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Demikian mungkin, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron, Ustaz. Baik Bapak Ibu, Ya, alhamdulillah sama-sama, Pak. sudah di Ya, penghujung. afwan. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Dan alamin. kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Kafawar Center mohon maaf atas semua kesalahan dan kurangan. Mohon ampun kepada Allah. Sampai ketemu lagi di kegiatan-kegiatan acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Ya. yang sudah hadir semuanya di sini. Ya. Sampai ketemu lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Syukran, Terima kasih Ustaz. Nurna. Ya, afwan, Semangat Pak. terus, mantap, Masya Allah. Oke, izin ya kita close.